Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Jenny. Selamat pagi Kak Naning. Kita akan mulai ibadah minggu ini seperti minggu kemarin ya. Tapi pada hari ini ada yang berbeda loh. Ada yang berbeda ya Kak Jenny? Iya, karena kita akan mengadakan minggu kelima. Ingat ya adik-adik, kita hari ini ibadah minggu ke-5. Nah, kita akan mulai yuk dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan roti dan mentega. Roti dan mentega. Adik-adik semua pakai gerakan ya. Kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Yuk kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Bapa, segala puji syukur hormat kembali kami naikkan kehadirat-Mu pada kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu bersama dengan Engkau dan juga bersama dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kami ingin serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memujikan firman Tuhan ada di hatiku. Langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh.
kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya Alkitabnya disiapkan dulu, ya. Kita akan membaca bersama-sama. Ayo semuanya yang di rumah, Alkitabnya sudah siap semua? Ya, kita akan membuka bacaan kita pada hari ini dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Bacaan kita panjang sekali ya. Ayo semuanya dibuka. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Oke, sudah ketemu semuanya? Ya, yuk sekarang kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dekatilah kami supaya kami mampu belajar pada pagi hari ini dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap dari kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah maukah engkau ke sana?" Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku,
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melabat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya, itu tadi adik-adik bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, bahkan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok ada suara apa ya adik-adik ya? Dengar gak? Kok tambah keras ya? Oh, ada yang menangis. Siapa ya yang menangis ya? Oh, Lila, kenapa kamu menangis sayang? Takut? Takut apa? Hah? Kenapa? Cuk. Orang itu pada sakit. Katanya sakitnya corona. Oh, Terus aku tuh takut kan, takut ketularan. wah, jangan khawatir Lila. Ya, Lila dengerin ya Kak Erna mau cerita sebentar ya. Nah, hari ini cerita kita kan tadi waktu kita sudah baca Alkitab tentang Lazarus. Tadi kita mendengar Marta dan Maria bersedih, menangis karena Lazarus apa tadi? Mati ya? Lazarus mati. Mereka bersedih
bersedih. Maria dan Marta bersedih karena Lazarus, saudara yang sangat mereka kasihi. Selama ini Lazarus yang menjadi tulang punggung yang bekerja untuk keluarga mereka. Lazarus mati, mereka menangis, mereka kehilangan harapan. Tapi akhirnya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Akhirnya Maria dan Marta bersukacita. Rasa takut, rasa sedih mereka hilang. Pengharapan mereka ada karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Karena itu, Lila gak usah bersedih, gak usah takut. Walaupun sekarang wabah corona ada di mana-mana. Iya ya kak, aku kan takut. Masa sekolah diliburkan, tidak boleh kemana-mana, kan jadi takut. Iya, kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bahwa saat ini anak-anak yang sekolah diliburkan. Iya, ibadah kita juga di rumah. Ya, supaya penyakit itu tidak terus menyebar kemana-mana. Ya, setiap kita pasti bisa untuk menghadapi wabah ini di saat kita beriman kepada Tuhan. Ya, yang kedua, kita berani. Berani di sini bukan berarti berani sembarangan, malah justru menantang, jalan-jalan ke mall, malah keluar mainan di luar. Jangan ya, tapi kita harus mawas diri ya. Kita ikuti apa yang menjadi peraturan saat ini. Kita harus di rumah saja, belajar di rumah, bermain di rumah, olahraga di rumah. Ya, waktunya kita berkumpul dengan keluarga. Kita beribadah seperti saat ini bersama mama, papa, kakak, adik. Ya, semuanya kita dukung supaya wabah itu tidak terus meluas kemana-mana. Kita berdoa ya Lila, supaya wabah virus corona bisa segera hilang. Amin, amin. Semangat ya. Semangat. Tidak boleh khawatir ya. Iya. Aku Karena tidak takut lagi. karena kita mempunyai Tuhan Tuhan Yesus yang bisa menjadi pengharapan dalam hidup kita. Yuk tetap semangat, tos, anak Tuhan yang hebatnya. Adik semuanya yang di rumah tidak boleh khawatir, tidak perlu kita ketakutan, ya, karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Kita semangat ya, seperti Lila ya. Yuk kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan kita memujikan Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu
Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan merayakan perayaan minggu kelima untuk teman-teman kita yang berulang tahun bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, kan Kak Jenny bacain ya dari kelas-kelas Efrata kecil ya. Ya Kak. Nah, dari kelas Efrata kecil ada Junot Diandra dan Jonathan Diandra, Gwen Stefani, Richie Christian. Dari kelas Yudea ada Romuda Artama. Dari kelas Bethlehem ada Jesslyn Sagala. Dari kelas Yerusalem ada Samuel dan Dharma. Dari kelas Emmaus ada Grace, Kasimira Enji, dan Dina Kriswanti. Itu teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari sampai Maret. Nah, kita mau menyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya Adik. Kita mau pujikan. Ayo Kak. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Kuat. Tuhan. Ya, Ayo. oke, kita nyanyi bersama-sama. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa ya, Kak, ya, buat Iya. teman-teman kita yang berulang tahun. Kita juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita, sehingga nanti kita bisa segera semua minggu bareng lagi ya, Kak, ya, supaya wabah virus corona ini tidak semakin meluas dan bisa segera selesai. Kita juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi sakit, Kak Nani dan Kak Oh Jenny. iya, iya Kak. Kita doakan. Kita doakan Biar ya segera mereka sembuh. sehat, ya, tetap sehat selalu, biar segera sembuh. Oke, kita berdoa ya teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tetap bisa beribadah meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya Engkau hadir dan Engkau selalu mempersatukan kami, serta membuat kami bersuka cita di hari Minggu yang indah ini. Dalam kesempatan ini juga kami bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun dari bulan Januari hingga bulan Maret ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan dan pimpinan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau akan selalu memberkati, menolong kehidupan teman-teman kami, serta selalu memimpin setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari kiranya mereka akan selalu bisa melihat Engkau menolong mereka, dan Engkau selalu membimbing mereka untuk selalu tetap setia di dalam imannya kepada Engkau. Berkatilah juga ya Tuhan apa yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan mereka, kiranya semua itu mampu tercapai sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga kiranya memberkati sekolah mereka, sehingga dengan sekolah yang mereka lakukan, mereka pun akan memperoleh ilmu dan pengetahuan yang akan membimbing mereka untuk menyambut seluruh masa depan yang Engkau anugerahkan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit ya Tuhan, Engkau juga akan selalu menjamah kehidupan mereka, sehingga dengan anugerah kesembuhan-Mu akan menolong teman-teman kami untuk pulih dari sakitnya, dan kiranya pun mereka mampu bersuka cita kembali dalam menjalani hari-harinya. Kami pun juga berdoa untuk kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat kami. Jika saat ini bangsa dan negara kami tengah dilanda dengan wabah virus corona, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dan menolong kami, dan Engkau juga akan senantiasa memberkati kami, sehingga kami pun bertahap demi tahap akan bisa terbebas dari wabah virus corona ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk setiap dokter dan perawat, maupun juga untuk orang-orang yang berjuang menolong kami semua untuk
terbebas dari wabah virus corona ini ya Tuhan. Dan Kau juga akan selalu melindungi mereka dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang ditugas mereka pun dapat terlaksana dengan baik, dan mereka juga akan selalu berada dalam kondisi yang sehat. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kakak-kakak PJA yang tetap menolong kami dengan membuat ibadah pada minggu ini. Meskipun jarak kami terpisah, tapi kami bersyukur kasih dan persekutuan dengan kakak-kakak PJA selalu ada dalam kehidupan kami. Mereka juga akan memberkati mereka ya Tuhan dan seluruh pelayanan yang mereka lakukan, sehingga dimanapun dan kapanpun Engkau mengutus mereka, kiranya mereka juga akan senantiasa mampu mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak yang makasih, sesaat lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada minggu ini. Kiranya damai sejahtera-Mu yang selalu menuntun dan memimpin kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan seluruh kehidupan kami dengan penuh sukacita. Berkatilah proses belajar kami di rumah ya Tuhan selama libur yang saat ini kami jalani, dan kami akan tetap terus bersemangat mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini kita akan kembali ke kehidupan kita kembali sampai ketemu minggu yang akan datang. Tapi firman Tuhan tadi berkata, kita tidak boleh takut. Ya, kita harus berani semangat dan bersukacita, berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau menyanyikan Yesus besertaku. Terbang luar angkasa.
ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.